Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sahibana bil hadari was safar wa alima uyubana wa satar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima qada wa qaddar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil muntazar wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bertemu kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyatu was-salasuna ba'dal mi'ah min al-hikamil 'ata'iyyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-132 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma sahibaka man sahibak wa huwa bi'aibika alim walaysa dzalik illa maulak. Khairu man tashabuhu may yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Yang artinya, tidaklah menyertai akan engkau oleh orang yang menyertai akan engkau, tidaklah mensahabati akan engkau oleh orang yang mensahabati akan engkau, sedangkan dia dengan aib engkau mengetahui. Dan tidak ada yang demikian itu melainkan Tuhan engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik orang yang kamu sahabati akan dia, orang yang menuntut akan engkau bukan karena sesuatu yang kembali daripada engkau kepadanya. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-132 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Laisa sahibul haqiqiyyu man sahibak wa huwa jahilun bi'aibik. Bukanlah sahabat yang sebenarnya orang yang bersahabat kepada engkau sedangkan dia tidak tahu dengan aib engkau. Bukan sahabat yang sebenarnya orang yang bersahabat kepada kita sedangkan dia tidak tahu aib kita. Innamas sahibul hakiki, hanya saja sahabat yang sebenarnya itu man sahibak wa huwa alimun bi uyubik wa muhsinun ilaik wa la yatlubu minka syai'an ya'udu naf'uhu ilaik. Sahabat yang sebenarnya itu sahabat yang benar-benar sahabat, orang yang bersahabat kepada engkau sedangkan dia mengetahui dengan seluruh aib engkau, dan dia selalu berbuat baik kepada engkau, dan dia tidak menuntut dari engkau sesuatu yang kembali manfaat kepadanya. Nah, itulah sebenar-benar sahabat.
Itu as-sahibul hakiki, sahabat yang sebenarnya. Segala aib kita diketahuinya. Walaupun demikian dia tetap selalu berbuat baik kepada kita. Dan lagi bila dia memerintahkan kepada kita, maka manfaatnya bukan kembali kepadanya tetapi kepada kita. Itu sahabat yang sebenarnya, as-sahibul hakiki. Walaisa dzalik, dan tidak ada yang demikian itu sahabat. Tidak ada yang demikian itu sahabat. Mana mau orang bersahabat lawan kita kalau kita penuh dengan keaiban. Segala sifat-sifat yang hina ada pada diri kita. Kesombongan ada lawan kita, keangkuhan ada dengan kita, khianat ada dengan kita, dusta ada pada kita, kemunafikan ada pada kita, menipu ada pada kita. Siapa yang mau bersahabat dengan orang seperti ini? Dan itulah sifat-sifat kita. Dalam hati kita ada khianat. Dalam hati kita kadang-kadang mendoakan orang jahat. Dalam hati kita kadang-kadang ada kesombongan, keangkuhan, iri dengki. Segala sifat yang buruk ada pada kita. Siapa yang mau bersahabat dengan kita? Walaisa dzalik, tidak ada yang demikian itu. Tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Illa maulaka subhanahu wa ta'ala, kecuali Tuhan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah yang mau bersahabat dengan kita. Kecuali Allah yang selalu mau dekat dengan kita. Padahal Allah sangat tahu segala kelemahan, keburukan dan kejahatan yang ada pada kita ini. Walaisa dzalik illa maulak subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa, yang mau demikian kecuali Tuhan engkau. Wa man takhallaqa bi akhlaqi minal 'arifina billahi ta'ala, dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah daripada orang-orang yang arif dengan Allah. Kecuali orang yang arif dengan Allah yang mau bersahabat dengan orang yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, siapa yang mau mengawani, mendekati, menyayangi, menyertai orang yang sangat hina ini kecuali Allah dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah daripada orang-orang yang arif yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala wal 'arifuna billah khairu ashabi. Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berakhlak dengan Allah daripada orang-orang arif, itulah sebaik-baik sahabat engkau. Itulah sebaik-baik sahabat engkau. In asaita satara, bila mana kita maksiat, ditutupinya maksiat kita. Wa ini i'tazarta, jika engkau minta uzur, minta maaf, qabila uzrak, dia terima maaf engkau, keuzuran engkau itu. Nah, jadi hanya sahabat yang paling baik itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-matlub bi hadhil hikmah amrani. Dalam hikmah yang ke-132 ini itu ada dua perkara yang dituntut. Yang pertama, as-suhbatu ma'allahi ta'ala, bersahabat dengan Allah, wasuhbatu ma'a ahlillah al-arifin billah, dan bersahabat dengan ahlillah,
dengan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah daripada orang-orang yang arif dengan Allah. Jadi ini dua ini masalahnya di dalam hikmah yang ke-132 ini. Nah, sekarang yang mau bersahabat dengan kita hanya dua, Allah dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Selain itu, kalau ada orang yang mau dekat dengan kita, ada mau orang yang bersahabat dengan kita karena mereka tidak tahu aib kita. Kenapa mereka mau dekat lawan kita? Kenapa mereka sayang dengan kita? Karena mereka hanya melihat zahir penampilan kita. Andai kata mereka tahu hati kita, lanafaru minka, niscaya mereka lari daripada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sahabat kita yang sebenarnya hanya dua, Allah dan orang-orang yang berakhlak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak dengan akhlaknya Allah, yaitu orang yang ma'rifat dengan Allah. Pas-suhbatu ma'allah tastalzimul adab zahira wa batina. Nah, sekarang Allah ini sudah bersahabat dengan kita. Allah tahu aib kita, Allah tahu jahatnya kita, tapi Dia selalu dekat dengan kita, selalu berbuat baik kepada kita. Tinggal kita bagaimana menjaga tata cara kita, menjaga adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adabus suhbah ma'allah, adab bagaimana bersahabat dengan Allah itu. Bermula bersahabat beserta Allah itu menuntut akan adab baik yang zahir maupun batin. Wa minhu setengahnya al-haya minallahi ta'ala, yaitu adalah malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya, malu. Ini orang ini sangat baik lawan kita. Ini orang ini sangat perhatian dengan kita. Ini orang mengetahui semua kelemahan kita. Tentu kita mesti malu dengan orang itu. Nah, mesti malu. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ashabihi. Tersebut dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda bagi sahabat beliau, istahyu minallah haqqal haya. Ujar Nabi, wahai sahabatku, malulah kalian daripada Allah sebenar-benar malu. Qalu inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami ini malu dengan Allah. Alhamdulillah, kami malu dengan Allah. Qala lahum, Rasulullah bersabda bagi mereka, al-haya minallah haqqal haya, bermula malu daripada Allah sebenar-benar malu. Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tazkural qabra wal bila. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallah haqqal haya. Ujar Nabi, orang yang malu dengan Allah sebenar-benar malu itu ialah bahwa kamu jaga kepala dan isinya. Kalau engkau malu kepada Allah, jaga kepala dan isinya. Kepala nih, isinya apa? Ada mata isi kepala kita nih, ada mulut, ada telinga. Nah, jaga itu. Jangan sampai mata digunakan kepada, jangan sampai telinga digunakan kepada, jangan sampai mulut digunakan kepada yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga kepala dan isinya. Jangan sampai pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang tidak menguntungkan di akhirat,
Nah itu ujar Nabi, yang sebenar-benar malu itu yang demikian. Wal batna wa ma hawa, dan jagalah perut dan sekelilingnya. Perut jaga, jangan sampai dimasuki perkara benda yang haram, jangan sampai masuk ke dalam perut benda-benda yang jelas-jelas syubhat. Dan sekeliling perut ada kaki, ada kemaluan. Nah, jaga itu. Wa tazkurul qabra wal bila, dan engkau ingat kubur dan kehancuran di dalam kubur itu. Faman fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Siapa yang sudah melakukan demikian, maka berarti dia malu daripada Allah sebenar-benar malu itu. Nah, ini para muhibbin rahimakumullah, salah satu adab dengan sahabat kita yang setia ini adalah kita malu terhadapnya. Bagaimana pengertian malu yang benar itu adalah menjaga diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasuhbatu ma'a ahlillah al-arifin tastalzimul adaba aydan. Dan bersahabat dengan orang yang arifin itu pun menuntut adab pula. Yang mau mengawani kita, yang mau setia dengan kita, dalam keadaan sejahat-jahat apapun kita hanya Allah dan orang-orang arif yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bila sudah ada orang mau demikian dengan kita, kita tinggal beradab dengan mereka. Dengan Allah adabnya macam tadi. Nah, dengan ahlillah, dengan orang-orang yang arif dengan Allah, bagaimana adab kita? Adnahu, sekurang-kurangnya adab dengan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah itu, an la ta'taridu alaihim wa la tusi'alwan nabihim. Itu paling rendah. Bahwa engkau jangan ma'iktirat terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dan jangan berburuk sangka dengan mereka. Itu yang paling dasar. Kalau sudah kita disahabati oleh orang-orang yang arif dengan Allah, kalau kita sudah dikawani oleh orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, tinggal kita menjaga adab kita. Pertama, adab yang paling dasar, jangan sampai ma'iktirat. Nah, mengeritik, kenapakah itu? Nah, itu. Dan jangan berburuk sangka dengan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau ada hal ihwal, kelakuan, perkataan orang yang ma'rifat dengan Allah itu yang kada sesuai dengan pengetahuan kita, serahkan ilmunya kepada mereka. Jangan mengeritik mereka. Menurut kita ini, kita belajar di mana-mana sudah ini hukumnya haram. Kita belajar di mana-mana ini hukumnya makruh. Tahu-tahu tingkah laku sidin itu ada yang macam itu, yang haram, yang makruh menurut ilmu kita. Nah, jangan mengeritik mereka. Serahkan ilmu kepada mereka. Artinya mungkin sidin ada ilmu yang demikian, itu yang aku belum tahu. Apalagi berburuk sangka. Berburuk sangka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau memang itu belum mampu untuk menenangkan hati kita, maka dibolehkan kita bertanya kepada orang yang arif itu, kenapa pian lakukan ini? Maka itu menurut ilmu kami hukumnya itu haram. Kenapa pian lakukan itu? Itu kalau memang sudah kada mampu untuk membendung hati, kada ma'iktirat, kada berburuk sangka. Yang paling baik itu adalah taslimul amar ilaihim, menyerahkan perkara kepada mereka. Itu yang paling baik. Bahwa ilmu mereka lebih tinggi daripada ilmuku. Tentu sidin ada ilmunya. Serahkan ilmu kepada sidin. Dan jangan berburuk sangka. Nah, itu caranya orang beradab dengan al-arifin billah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza alimta anna khaira man tashabuh
maulaka subhanahu wa ta'ala wa man takhallaqa bi akhlaqihi minal arifin fala tashab ghairahu. Bila engkau sudah tahu bahwa paling baik orang yang bersahabat kepada engkau itu adalah Tuhan engkau, paling baik orang yang bersahabat kepada engkau itu orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Tuhan engkau, maka fala tashab ghairahuma, jangan kamu bersahabat kepada selain keduanya itu. Ini sahabat yang paling baik ini hanya dua, Allah dan orang-orang yang arif dengan Allah. Kalau sudah tahu itu sahabat yang paling baik, jangan bersahabat lagi dengan yang lain. Artinya, pengertian jangan bersahabat dengan orang lain bukan artinya kada bertaburan lawan orang lain, bukan itu maksudnya. Jangan bersahabat dengan orang lain bukan artinya berangutan lawan orang lain, kada itu. Saling bertolak belakang, bukan itu maksudnya. Nah, artinya kalau sudah tahu bahwa hanya Allah dan orang-orang yang arif, sahabat yang paling baik itu, jangan bersahabat kepada yang lain. Artinya janganlah mengadukan urusan-urusan engkau kepada orang yang selain Allah dan selain orang-orang yang arif dengan Allah. Itu maksudnya. Kita ada masalah di dalam diri kita, kada perlu kita mengadu kepada selain Allah. Kada perlu kita mengadu kepada selain orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Kada ada artinya. Kada ada jalan keluarnya, bahkan tambah rumit masalahnya. Kita nih ada satu masalah, ada masalah dalam diri kita. Kada kau membendung lagi masalah, kita buka. Nang kita bukani orang nang bukan ma'rifat dengan Allah, kita sampaikan kepadanya keluhan-keluhan kita. Nah, keluhannya kada biris, ditambah orang sealamanan jadi tahu. Dikisahkannya kasih tu kamari gina. Nah, itu akibatnya kita melaporkan masalah kita bukan kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lapor kepada Allah, Allah akan menutupi. Siapapun tidak akan tahu apa yang kita laporkan kepada Allah. Kalau kita laporkan urusan kita kepada orang yang ma'rifat dengan Allah, siapapun kada akan tahu, selain hanya Dia yang tahu. Nah, jadi andai kata masalah kita kada terselesaikan, minimal orang lain kada tahu. Nah, itu maksudnya fala tashab ghairahuma. Hendak minta tolong sesuatu, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Kita akan dapat pertolongan, akan dapat bantuan. Kalau kita minta tolong kepada orang-orang yang tidak ma'rifat dengan Allah, kalau kita diberi pertolongan juga pun, mereka akan mengisahkan pertolongannya kepada orang lain. Mereka akan membuka, itu ku tolong, itu ku bantu, ini ku ini. Karena kita minta tolong kepada orang yang bukan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita minta lawan Allah, adakah Allah berkisah pulang dari minta lawan aku? Kada ada. Nah, demikian pula kalau kita minta pertolongan kepada orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, kita minta tolong kepada beliau, kada akan tahu orang lain. Nah, itu orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu artinya, iza alimta anna khaira man tashabuh maulaka subhanahu wa ta'ala wa man takhallaqa bi akhlaqi minal arifin fala tashab ghairahuma. Sudah tahu bahwa Allah itu paling baik sahabat, orang yang arif itu yang paling baik sahabat, jangan bersahabat dengan orang lain. Nah, paling sekedar kita berkenalan, sekedar tegur sapa. Tapi kalau dalam urusan menyelesaikan masalah pribadi kita, kita hanya mengeluh, kita hanya melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, jarribin nas tajidhum aqarib. Jarribin nas tajidhum aqarib. Uji manusia itu,
niscaya engkau dapati mereka itu kalah semuanya. Makanya tadi jangan bersahabat kecuali dengan Allah dan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Kenapa? Karena selainnya itu manusia kalau kita teliti mereka itu adalah kalah. Mereka itu kalah. Apa maksudnya kalah? Kalau terjajak mengikut juanya. Kalau tapalipit mahantam juga. Jarribin nas tajidhum aqarib. Uji manusia itu. Misalnya engkau dapati mereka itu adalah aqarib. Tetap nang mereka sayang diri mereka sendiri. Nah, di zaman Nabi Nuh alaihi salam ada seorang perempuan membawa anak. Bawa anak. Kan banjir besar zaman Nabi Nuh. Anak digendong, banyu sampai di pinggang, anak-anak ke dada. Banyu sampai ke dada, anak-anak di bahu. Banyu sampai ke bahu, anak-anak di kepala. Banyu sampai di kepala, anak-anak di batis, betingkit di anak. Supaya seorang selamat nih artinya. Nah itu manusia dengan anak. Asal selamat dirinya. Bujur repot menyelamatkan orang dulu, sama tahan dulu anak supaya jangan lama anak di sini. Banyu naik terus, anak ke atas kepala. Banyu naik, anak jajak, supaya banyu jangan sampai ke kepala seorang. Nah itulah orang-orang contoh manusia-manusia yang tidak ma'rifat kepada Allah. Kalau kita minta tolong kepada mereka, mereka bantu. Tapi kalau sudah ujung-ujungnya mereka sengsara, mereka akan makan kita. Jarribin nas tajidhum aqarib. Ujilah manusia, niscaya engkau dapati mereka itu adalah kalah. Faiza talabta suhbata, bila engkau mencari persahabatan, fashabil arifin, maka sahabatilah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Wala tashab ghairahum, jangan kau sahabati orang-orang selain mereka. Lianna suhbata ghairihim, karena bersahabat dengan orang yang selain arifin, dararuha aktsaru min naf'iha, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa suhbatul arifin bil haqiqah suhbatullahi ta'ala. Bersahabat dengan orang yang ma'rifat itu pada hakikatnya bersahabat dengan Allah. Dekat dengan orang yang ma'rifat itu sebenarnya hakikatnya dekat dengan Allah. Kenapa sebabnya? Li'annahum takhallaqu bi akhlaqillah, karena mereka itu berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anna maqalahum yadulluka 'ala Allah Ta'ala, dan karena perkataan mereka itu menunjukkan engkau atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka katakan itu menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bergaul kepada orang-orang yang ma'rifat itu pada hakikatnya bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulan daripada hikmah yang ke-132 adalah bahwa sahabat yang paling sejati, sahabat yang sebenarnya itu adalah hanya dua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berakhlak dengan Allah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-133 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا
سلموا تسليما اللهم صل